Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu pengetahuan. Ilmu adalah merupakan satu upaya untuk mencapai sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian dalam ulah lingkungannya, dan penempuhannya diperlukan adanya gerak dan perjalanan disertai tata tertib dan peraturan-peraturan yang tertentu yang ada padanya, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang ketentuan-ketentuan. Bil maqadir, tentang kadar banyaknya. Al-kamiyat, dan tentang hubungan-hubungan. Al-itlaqat, akan tetapi ilmu itu agak lemah dalam untuk mencapai teka-teki yang memerlukan pemecahan. Apakah itu al-mahiyat, dan pula untuk mencapai hakikat-hakikat yang ada tahap kesudahannya. Dan ilmu itu dalam persoalan ini kedudukannya tidak lebih dari alat yang kurang mempunyai kesempurnaan, yang malahan kadang-kadang menyesatkan. Al-Imam An-Nafri berkata, ilmu itu sendiri merupakan tirai penutup atas apa yang sudah menjadikan pengetahuannya, yang sia-sianya tidak demikian halnya. Seorang yang banyak berilmu atau ulama terdinding oleh kesadarannya sendiri, sama halnya dengan si dungu terdinding oleh kelengahannya. Sesungguh pun begitu ilmu itu mencerai-beraikan akal si alim, disebabkan karena ilmu itu terpetak-petak dalam beberapa bidang dan agak tujuan pemikiran. Ilmu itu sendiri memiliki jalan-jalan dan saluran-saluran, lalu sampai kepada cabang. Tiap-tiap cabang mempunyai jalan keluar sendiri-sendiri. Sampai di sini tidak dapat dielakkan lagi akan terjadinya perselisihan, dan dari perselisihan menjurus ke arah kesesatan. Akal setelah mengetahui kesemuanya itu lalu mengadakan penyaringan di antara berbagai macam kemungkinan, maka terperosoklah ia dalam aneka ragam kesimpang siuran. Dan Allah dalam surahnya menyampaikan, seorang yang berilmu masih dalam ikatan serba dua. Seorang yang berilmu masih dalam ikatan serba dua, menyaksikan dan disaksikan. Begitu pula halnya seorang pengenal atau arif. Seorang pengenal atau arif yang tidak dan yang lain halnya
dan lain halnya adalah seorang wakif di hadratku, orang yang berdiri tegak di tempat penghentian pencapaian. Ia adalah tunggal karena dia telah sirna atau fana, meniadakan keserbaduaan lagi, meniadakan keserbaduaan lagi, menyadari dan kembali pada pribadinya sendiri dalam kesederhanaan dan kesatuannya, atau ringan lunglai terlepas dari daya tarik apapun dan senyawa atau menyatu. Maka seharusnya puncak dari ilmu dan akal itu mengembalikan dan mendudukkan asalnya dari segi bagian-bagian dan kenyataan-kenyataan kepada yang satu, ialah Allah Maha Penciptanya. Dari sini bertolak ke arah pengenalan atau makrifat. Dari sini bertolak ke arah pengenalan atau makrifat. Baru dapat disebut orang arif. Tetapi pandang pengenalan seorang arif jauh dari semuanya ini, lebih tinggi, menjulang dan tidak menilai ilmu. Karena pengenalannya pada Allah semata-mata, makrifat yang tunggal, mengenal keesaannya dalam sifat-sifatnya, asma'nya, afalnya, takdisnya, dan kemahasuciannya. Selanjutnya berseru, hai hamba yang berilmu, bila mana ilmumu dapat melepaskan engkau dari ilmumu, bila mana ilmumu dapat melepaskan engkau dari ilmumu, maka engkau akan tiba pada perjalanan pengenalan atau ma'rifat. Tetapi kalau engkau menyatu dengan ilmumu, maka ilmu itu akan menjadi penghijab bagimu. Dudukkan ilmu itu pada tempat yang seyogianya menjadi penghantar ke arah makrifat, dan bukan engkau yang menyatu dengan ilmumu. Setelah engkau tiba di ambang pintu makrifat, dan memasukinya, maka engkau akan terheran-heran dan menginsafi kebodohanmu di hadapan zat ilahiyat dan inti mula pertamanya. Inti mula pertamanya, kunhiha. Serta apa sebenarnya dia? Mahiyat. Terungkaplah di sini
lunglainya pencapaian. Itulah pencapaian. Dan kedunguan adalah puncak makrifat. Maka terhujamlah dalam sanubarimu akan arti sebenarnya dari tiada satupun yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai'un. Seorang sufi mewejang. Kebodohan, kedunguan adalah tirai penutup yang asli dan tak mungkin tersingkap tentang zat ilahiyat. Kecuali pada hari kebangkitan atau kiamat. Dikala seorang hamba dikehendakinya untuk memandang dengan pandangan mata. Adapun sebelum itu, maka tiadalah mungkin melihat Allah dengan terang-terangan. Dan apa yang dialami seorang abid yang menyaksikan Allah pada sesuatu yang di dalamnya terdapat bekas dari tangan pembuatnya, ayat-ayatnya, hikmatnya, tadbirnya yang diuraikannya, dan itu merupakan penglihatan akal serta mata hati atau melihat nurnya. Adapun zat akan tetap tinggal terselubung oleh selimut gaib yang mutlak. Dan dikala seorang habib mencapai puncak marifat, maka ia menyadari akan kebodohannya di hadapan zat itu. Dan menyadari pula akan kelemahan semua usaha-usaha dan cara-cara yang selama ini diandalkan. Ia akan memulai perjalanannya kepada Allah dengan menempuh jalan menanggalkan dari segala yang dianggapnya dapat mencapai penyaksian. Maka akan keluarlah ia dari alam nyata selain Allah. Keluar dari ilmunya, amalnya, makrifatnya, sifatnya, namanya, dan juga keluar dari huruf dan ibarat. Dan apa saja yang ibaratkan oleh huruf dan oleh ucapan ibarat. Dengan penjelasan penanggalan segalanya itu tadi adalah pintu untuk mencapai penglihatan. Dengan pelepasan penanggalan segalanya itu tadi adalah pintu untuk mencapai penglihatan serta jalan masuk menuju hadratnya. Dan penghentian jalan terakhir dari penyaksian, maka ia masuk didorong oleh kekuatan cahaya yang menetap, tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Yang demikian ini adalah apa yang diuraikan dalam gambaran seorang sufi penglihatan hati. Dalam gambaran seorang sufi penglihatan hati, ru'yatul qalbi terhadap zat yang tertutup, terselubung dan terhijab dengan nur
Deminunya, dan itu merupakan permulaan serta kenyataan yang dikawani oleh poros tempat persembunyian segala sesuatu, dan dikawani pula oleh keadaan dan kelenyapan yang sepenuh-penuhnya. Tidak sesuatu selain nur. Tiada sesuatu selain nur. Ketahuilah bahwa nur itu bukanlah zat. Bahwa nur itu bukanlah zat. Ketahuilah bahwa nur itu bukannya zat, tetapi hanya suatu ayat atau tanda bukti dari sekian banyaknya tanda-tanda bukti, dan juga sebagai hijab dari sekian banyaknya hijab-hijab, dan juga isim dari beberapa asma'nya atau nama-namanya. Dan asma' adalah atas yang bernama. Nah, jangan dulu sampai sini. Insya Allah kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.